Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Miss Ari hari ini. Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu ya, yaitu pembulatan bilangan cacah. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu yuk sama-sama. Miss Ari punya sebuah lagu dan tepuk. Nanti teman-teman boleh ikuti ya, perhatikan dan ikuti dulu arahnya yang Miss Ari berikan. Oke. Nah, ice breaking kita kali ini, Miss Ari ingin membawakan sebuah tepukan atau tepukan irama, namanya adalah tepuk jari. Teman-teman boleh lihat, nanti setelah itu boleh ikuti ya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk tangan 1 jari tidak bunyi. Tepuk tangan 2 jari tidak bunyi. Tepuk tangan 3 jari, 4 jari kurang bunyi, 5 jari pasti bunyi. Yeay! Nah, teman-teman nanti setelah ini boleh diikuti ya, supaya teman-teman siap untuk memasuki pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Miss Ari ingin beritahukan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nantinya teman-teman setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat membulatkan bilangan cacah ke puluhan terdekat dengan benar. Tujuan yang kedua, teman-teman nanti diharapkan dapat membulatkan bilangan cacah ke ratusan terdekat dengan benar. Dan yang ketiga ialah teman-teman dapat membulatkan bilangan cacah ke ribuan terdekat dengan benar. Nah, sudah siap untuk materi yang pertama? Oke, ingat, fokus, perhatikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Yuk kita hitung sama-sama supaya kita bisa masuk ke materi selanjutnya. 1, 2, 3. Mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, Miss Ari akan membagi materi hari ini menjadi 3 subbab ya. Yang pertama, pembulatan bilangan cacah ke puluhan terdekat. Yang kedua, pembulatan bilangan cacah ke ratusan terdekat. Dan yang ketiga ialah pembulatan bilangan cacah ke ribuan terdekat. Yuk kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pembulatan bilangan cacah ke puluhan terdekat. Nah, Miss Ari akan kasih konsep rahasianya supaya teman-teman mudah mengerjakan pembulatan bilangan cacah ini. Yang pertama, kalau pembulatan bilangan cacah ke puluhan terdekat, yang teman-teman harus lihat adalah angka satuannya. Angka apa teman-teman? Ya, betul, angka satuannya. Nah, kalau teman-teman sudah lihat angka satuannya, lihat lagi. Jika angka satuannya tersebut adalah terdiri dari angka 0, atau 1, atau 2, atau 3, atau 4, maka bilangan di depannya adalah tetap. Oke, yang kedua, jika angka satuannya tersebut terdiri dari salah satu angka, yaitu angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka di depannya teman-teman tambahkan angka 1. Sudah paham? Kalau belum paham, yuk lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah contoh pembulatan bilangan cacah ke puluhan terdekat. Miss Ari punya 3 contoh angka. Kita masuk sama-sama satu-satu dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama ada angka 74. Ingat, konsepnya Miss Ari tulis di sini ya. Oke, konsepnya kalau ke puluhan terdekat, lihat angka satuannya. Oke, balik lagi ke soal. Angka satuannya di sini yang mana ya teman-teman? Teman-teman sudah belajar ini kalau tidak salah di kelas 3, kelas 2, kelas 1 bahkan sudah tahu mana yang puluhan, mana yang ratusan, mana yang ribuan. Karena kita lihat 74, angka satuannya mana teman-teman? Angka satuannya yang mana? Ya, angka satuannya adalah angka 4. Good. Kita lihat lagi. Nah, angka 4 itu angka yang masuk kotak 1 atau kotak 2 ya? 0, 1, 2, 3, 4 ini ya. Oke, karena dia masuk ke kelompok 1, maka angka depannya tetap. Oke, karena di sini 4 masuk ke kelompok 1, otomatis di belakang kita tulis angka 0. Nah, karena dia masuk ke kelompok 1, maka angka depannya adalah tetap, yaitu angka 7. Nah, jadi pembulatan bilangan cacah dari angka 74 ke puluhan terdekat ialah 70. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Ada angka 117. Ingat, langkah pertama kalau ke puluhan terdekat, lihat angka satuannya. Angka satuan di sini angka berapa, Nak? Angka 7. Oke, karena angka 7 masuk
masuk ke kelompok 2, maka angka di depannya ditambah 1. Oke, ingat, pokoknya kalau misalnya mau pembulatan yang angkanya paling belakang kita kasih angka 0. Oke, angka 0 karena di sini masuk ke kelompok 2, maka angka depannya tambahkan 1. 1 tambah 1 berapa, Nak? 2. Angka depannya tetap kita tulis. Jadi 120. Contoh yang ketiga, ada angka 2153. Mana sih angka satuannya? Angka satuannya adalah angka 3. Oke, angka 3. Nah, karena angka satuannya adalah angka 3, 0 nih kita tulis ya. Kita tulis dulu. 0 ini kita tulis secara otomatis. Oke, 3 masuk yang 1 atau yang 2? Masuk yang 1. Maka angka depannya tetap. Angka depannya tetap. Kita tulis semua. 2, 1, 5. Jadi pembulatan ke puluhan terdekat dari bilangan 2153 adalah 2150. Mudah bukan? Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pembulatan bilangan cacah ke ratusan terdekat. Nah, submateri yang kedua yaitu pembulatan bilangan cacah ke ratusan terdekat. Ini hampir sama dengan yang submateri pertama, yaitu pembulatan bilangan cacah ke puluhan terdekat. Nah, kalau pembulatan bilangan cacah ke puluhan terdekat yang dilihat adalah angka satuannya, kalau pembulatan bilangan cacah ke ratusan terdekat yang dilihat adalah angka puluhannya. Konsep untuk mengerjakan pembulatan bilangan cacah ke ratusan terdekat adalah yang teman-teman harus ingat. 1. Lihat angka puluhannya. Lihat angka apanya teman-teman? Ya, puluhannya. Yang kedua, jika angka puluhan tersebut terdiri dari salah satu angka ini, yaitu angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka bilangan di depannya adalah tetap. Oke, yang kedua, jika angka puluhannya terdiri dari salah satu bilangan 5, 6, 7, 8, atau 9, maka bilangan di depannya teman-teman tambahkan 1. Nah, supaya lebih paham, yuk kita lihat contoh soalnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh soal dari pembulatan bilangan cacah ke ratusan terdekat. Perhatikan ya teman-teman, Miss Ari di sini punya 3 contoh soal. Yang pertama ada angka 64, yang kedua 125, dan yang ketiga adalah 4715. Sebelum kita mengerjakan soal-soal ini, teman-teman harus ingat dulu konsep yang sebelumnya sudah Miss Ari jabarkan. Oke, kita lihat dulu angka yang pertama ya, yaitu ada angka 64. Oke, kita ingat lagi konsepnya. Kalau pembulatan ke ratusan terdekat, yang teman-teman lihat adalah angka puluhannya. Balik lagi ke soal. Nah, angka puluhan dari angka 64, angka yang mana ya teman-teman? Ya, betul, angka 6. Ingat, secara otomatis, angka yang di belakang kita lingkari, kita kasih angka 0. Dan angka yang dilingkari juga kita kasih angka 0. Oke, nah, kalau angka 6 tadi puluhannya, kita lihat dulu, dia masuk kotak 1 atau kotak 2 ya? Angka 6 ternyata masuk kotak 2, Miss. Karena dia masuk kotak 2, maka angka di depannya teman-teman tambahkan angka 1. Karena di depannya tidak ada angka 1, maka kita tulis saja angka 1. Berarti pembulatan dari bilangan 64 ke ratusan terdekat adalah 100. Oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua. 125. Ingat konsepnya. Kalau ke ratusan terdekat, teman-teman yang dilihat adalah angka puluhannya. Nah, angka puluhan dari 125 kita lingkari dulu. Yang mana? Oke, angka puluhan dari 125 adalah angka 2. Ya, karena angka 2 di belakang di belakang angka yang kita lingkari seperti biasa otomatis kita kasih angka 0 dan angka yang dilingkari juga kita tulis angka 0. Oke, angka 2 teman-teman lihat ada di kotak 1 atau di kotak 2? Ada di kotak 1, Miss. Maka angka depannya adalah tetap. Angka di depan angka 2 angka berapa? Angka 1. Tadi karena angkanya tetap ya kita tulis saja 1. Berarti pembulatan ke ratusan terdekat dari angka 125 adalah 100. Nah, kalau masih belum paham, kita lihat contoh yang ketiga, yaitu ada angka 4715. Ingat konsepnya. Lihat angka puluhannya. Angka puluhannya di sini angka berapa? Ribuan,
ratusan, puluhan, satuan. Berarti puluhannya adalah angka 1. Secara otomatis ada angka 5 kita ubah jadi angka 0. Angka satunya di sini yang dilingkari kita kasih angka 0 juga. Kita lihat angka 1 ada di kotak mana? Kotak 1. Maka angka depannya adalah tetap. Angka depan angka 1 angka berapa, Nak? 47. Tetap ya. Maka pembulatan ke ratusan terdekat dari angka 4715 adalah 4700. Nah, setelah ini kita masuk ke sub yang terakhir, yaitu pembulatan bilangan cacah ke ribuan terdekat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sub yang terakhir dari materi pembulatan, yaitu pembulatan bilangan cacah ke ribuan terdekat. Nah, kita lihat konsepnya sama-sama ya. Konsepnya untuk mengerjakan pembulatan bilangan cacah ke ribuan terdekat adalah teman-teman lihat angka ratusannya. Angka apanya? Ratusannya. Good. Oke, lihat angka ratusannya. Kalau angka ratusannya terdiri dari salah satu angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka bilangan di depannya adalah tetap. Oke. Tapi jika angka ratusannya terdiri dari salah satu angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka di depannya teman-teman tambahkan 1. Nah, supaya lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh soalnya. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh soal dari pembulatan bilangan cacah ke ribuan terdekat. Miss Ari punya 3 contoh soal di sini. Yang pertama ada 422, yang kedua ada 756, dan yang ketiga ada 1215. Bagaimana sih cara melakukan pembulatan bilangan-bilangan ini ke ribuan terdekat? Teman-teman ingat dulu konsepnya. Oke, sudah bisa dituliskan di sini. Konsepnya adalah lihat angka ratusan. Jadi kalau ke ribuan terdekat, teman-teman lihat angka ratusannya. Oke, kita lihat ya. Angka ratusan di angka nomor 1 adalah 422. Maka angka ratusannya adalah angka 4. Oke, seperti biasa, otomatis angka yang di belakang angka yang kita lingkari dan angka yang dilingkari kita tulis 0 ya. 1, 2. Ada 2 angka yang tidak dilingkari di belakang, kita tulis 0. Dan angka 4 juga kita tulis 0 karena dia di dalam lingkaran. Sekarang lihat, angka 4 masuk ke kotak 1 atau kotak 2, teman-teman? Kotak 4, Miss. Maka angka depannya tetap. Miss, gak ada angka depannya, gimana dong? Ya sudah, berarti bilangan 422 jika kita bulatkan ke ribuan terdekat, maka hasilnya adalah 0. Haruskah kita tulis 3 0 ini bererot? Tidak usah, kita tulis 1 saja berarti. Jadinya pembulatan dari angka 422 ke ribuan terdekat adalah 0. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua adalah angka 756. Oke, ingat konsepnya adalah lihat angka ratusannya. Lihat angka apanya, teman-teman? Angka ratusan. Oke, angka ratusan di sini angka berapa? Ya, betul. Angkanya adalah angka 7, yaitu 756. Angka 7. Nah, kita lingkari angka 7-nya ya. Kalau sudah kita lingkari, seperti biasa otomatis angka yang ada di luar lingkaran otomatis kita tulis 0. Ada berapa angkanya? 2. Berarti 0-nya ada 2. Jangan lupa angka yang di dalam lingkaran juga kita tulis 0. Oke, lihat lagi. 7. 7 masuk ke kotak 1 atau kotak 2 ya, teman-teman? Ternyata 7 masuknya di kotak 2. Maka angkanya kita tambahkan 1 atau angka depannya kita tambah 1. Di depan angka 7 ada angka lagi nggak, teman-teman? Nggak ada, Miss. Ya sudah, walaupun tidak ada, karena di sini disuruh menulis tambah 1, maka kita tambahkan angka 1. Berarti pembulatan bilangan cacah dari angka 756 ke ribuan terdekat adalah 1000. Nah, kita masuk contoh yang ketiga supaya teman-teman lebih paham. Ada angka 1215. Ingat, yang pertama adalah teman-teman lihat angka ratusannya. Angka ratusannya angka berapa ya? Kita lingkari dulu. Angka 2, Miss. Oke, seperti biasa, otomatis tulis 0. Ada 1, 2. Kemudian di sini yang dilingkari juga kita tulis 0. Oke, lihat 2 masuknya ke angka ke kotak 1 atau ke kotak 2? 2 masuknya ternyata ke kotak 1 tuh, Miss. Berarti angka depannya tetap. Lihat, angka depannya ada angka berapa? 1.
Karena dia di sini ditulis angka depannya tetap, maka kita tuliskan 1. Berarti pembulatan dari angka 1215 ke ribuan terdekat adalah 1000. Sampai sini teman-teman paham? Nah, supaya teman-teman lebih paham, setelah ini Miss Ari akan share lembar kerja untuk latihan mengerjakan soal-soal pembulatan baik dari pembulatan yang ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Ketemu lagi dengan Miss Ari minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.